kelas ya. Nah di sini yang sudah Ibu kirim baru pelajaran IPS dan pelajaran IPA ya. Untuk PAI sekarang menggunakan WA terlebih dahulu ya. Jadi kita menggunakan aplikasi WhatsApp. Nah, teman sekalian sambil menunggu yang lain, pembelajaran daring jangan dianggap sepele ya, karena ini juga akan menjadi barometer kalian untuk naik atau tidaknya dilihat dari kegiatan keseharian pada selama 1 semester atau selama 1 tahun. Jadi Ibu sangat berharap kerjasamanya semua siswa harus standby setiap hari, mulai hari Senin sampai hari Jumat ya, mulai hari Senin sampai hari Jumat. Dari jam 7 kalian harus sudah siap di HP atau di laptop ya, siap dengan seragamnya, siap dengan buku tulisnya. Kemungkinan Bapak Ibu akan memberikan tugas atau memberikan materi secara Zoom meeting atau via WA ya, dengan tugas-tugas yang Bapak Ibu guru kirimkan. Anak-anak sekalian, nama-nama Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas 8C. Nah, anak-anak sekalian, Ibu ingin tahu dalam mengikuti pembelajaran bersama PJJ. Mulai dari Deris dulu. Silakan Deris, kira-kira Deris punya kendala apa di pembelajaran daring ketika di kelas ini? Deris dulu bisa Pak. Suara Ibu kurang kedengaran? Ya. Jadi Deris kendalanya apa? Situasi COVID-19 ini yang otomatis mengganggu proses belajar mengajar. Situasi di SMP 1 Negeri Pandeglang ini seperti apa, Pak? Terima kasih. Kebetulan Pandeglang walaupun bukan termasuk salah satu kabupaten yang masuk PPKM darurat, tapi kan semua kena imbasnya ya, termasuk proses pembelajaran. Sudah keluar instruksi Bupati nomor 2 Pak tahun 2021 tentang proses pembelajaran, di mana tanggal 3 sampai tanggal 20 itu tidak boleh ada kegiatan KBM di sekolah. Nah, untuk mengantisipasinya kami mengadakan proses pembelajaran secara daring untuk kelas 8 dan kelas 9. Sedangkan untuk kelas 7, karena memang kelas 7 ini siswa baru dan mereka pada umumnya belum kenal dengan lingkungan sekolah, baik itu tempat sekolahnya, teman satu kelasnya, wali kelasnya siapa. Nah, rencana kami insya Allah nanti tanggal 22 akan mengadakan MPLS terbatas, di mana anak dalam satu kelas datang ke sekolah hanya sekitar 2 atau 3 jam, pengenalan lingkungan, pengenalan dengan teman, pengenalan dengan wali kelas, kemudian pembelajaran penjelasan tentang pembelajaran daring, dan kemudian mengambil buku paket. Jadi satu anak dapat satu set buku pelajaran untuk bahan sebagai media untuk belajar di rumah. Nanti dipandu oleh guru-gurunya melalui ada WA grup kelas, ada Google Meet, ada Zoom Meeting. Dari kegiatan daring ini, ada satu kendala yang kita pantau di berbagai tempat. Pinter siswa atau ilmu sekolah bisa diserap. Bagaimana untuk peningkatan karakter siswa itu sendiri, Pak? Nah, memang kelemahan dari daring itu, Pak, salah satunya adalah memang untuk materi tentang peningkatan karakter ini agak sulit, beda dengan kita berinteraksi langsung. Selain itu juga dalam proses pembelajaran daring itu ada kendala lainnya, diantaranya kendala sinyal. Untuk anak-anak yang berada di daerah tertentu itu sinyalnya kurang bagus. Yang kedua, kendala kuota. Walaupun ada bantuan kuota dari kementerian, ternyata masih banyak orang tua yang kesulitan untuk memberikan paket kuota untuk anak. Yang ketiga, gadget peralatan. Tidak semua orang tua memiliki HP yang support Android ya untuk mengikuti pembelajaran daring. Masih banyak orang tua yang memakai HP biasa.
Nah, kami siapkan juga solusinya untuk orang tua atau siswa yang mempunyai kendala dalam pembelajaran daring, kita siapkan luring. Jadi anak seminggu sekali nanti setelah PPKM darurat ini lewat, datang ke sekolah mengambil tugas dan mengumpulkan tugas. Itu barangkali. Dari berbagai kekurangan atas COVID-19 ini Pak, sementara siswa atau wali murid sendiri keluhan-keluhan tentang alat Pak, bagaimana persentasenya Pak di sekolah ini? Ya, kalau kita presentasekan kepemilikan alat ya, gadget baik itu berupa HP, laptop, PC dan sebagainya, itu barangkali hampir sekitar 30% Pak, yang kesulitan. Kalau 70%-nya itu mereka memiliki, yang 30%-nya ini yang tidak. Untuk disiplin siswanya sendiri Pak terhadap. Nah, ini kadang-kadang makanya kita selalu menghimbau kepada orang tua agar memantau anaknya belajar di rumah. Jadwal itu sudah kami share, kami siapkan dari jam 8 pagi sampai jam 2 lewat sore. Itu ada 3 atau 4 pelajaran. Nah, kadang-kadang ini anaknya mereka dikasih HP oleh orang tua bukan digunakan untuk belajar, malah digunakan untuk hal-hal lain, bahkan ada yang sampai begadang dengan alasan untuk belajar. Akhirnya ketika paginya dibangunkan, ini agak susah. Nah, makanya ini harus ada kerjasama antara orang tua, sekolah, dan siswa. Berarti komunikasi antara guru sendiri dengan wali murid cukup instan. Ya, intens Pak. Kita menggunakan sarana komunikasi lewat HP atau kita adakan home visit Pak. Jadi ada program guling. Guling itu singkatan dari guru keliling. Jadi guling datang ke rumah-rumah, ada home visit, ada istilah kegiatan rukun, guru berkunjung, ada guling, guru keliling, ada home visit. Intinya sama, orang tua yang susah dihubungi anak seperti apa di rumahnya, bagaimana cara belajar mereka di rumah, bagaimana kondisi sosial ekonomi orang tuanya, bagaimana perhatian orang tua kali dengan perangkat, ada catatan-catatan nanti yang dibawa ke sekolah. Harapan kita semua COVID-19 ini cepat selesai dan tuntas di Indonesia, khususnya di Pandeglang. Hanya satu pertanyaan Pak. Bisa berjalan dengan lancar. Dari 5 sekolah yang ada di Kecamatan Pandeglang, itu barangkali hanya sekolah kami yang pesertanya melebihi kuota yang ada. Kami kuotanya 288, ternyata yang daftar lebih Pak. Jadi harus kita buang. Itu kita salurkan ke SMP yang lain. SMP 2 masih kurang, SMP 3 masih kurang, SMP 4 masih kurang, SMP 5 masih kurang. Alhamdulillah SMP 1 terpenuhi kuota. Terima kasih Pak atas informasinya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Jadi Raffi sampai nanti jam 12. Mulai hari Senin dimulai keseluruhan pelajaran. Nanti Ibu akan kirimkan jadwal pelajarannya berikut nama Bapak Ibu gurunya ya. Oke, tadi Erni mana Erni? Kalau udah keluar Erni, dia udah dapat buku paket semuanya. Dia udah punya belum